Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Marcelina Burbarus dari kelas IKOR C 2021. NIM saya 621351006. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai karbohidrat untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah gizi olahraga. Yang pertama yaitu pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Mereka terikat bersama untuk membentuk senyawa karbohidrat yang lebih besar seperti disakarida, olisakarida, dan polisakarida. Banyak sekali makanan yang kita makan sehari-hari adalah merupakan sumber karbohidrat yang seperti nasi, beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, kentang, dan beberapa buahan. Rumus umum karbohidrat yaitu CnH2nOn. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang dapat diserap dan digunakan oleh manusia, seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari, seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida dapat terdiri dari ratusan monosakarida yang terikat bersama. Adapun kategori dari polisakarida yaitu pati, serat, dan glikogen. Jenis karbohidrat terbagi menjadi dua. Yang pertama, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Di dalam karbohidrat sederhana terbagi lagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan monosakarida dan golongan disakarida. Golongan monosakarida terbagi menjadi tiga. Yang pertama, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan untuk golongan disakarida terbagi menjadi tiga macam lagi. Yang pertama yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Monosakarida dan disakarida berperan dalam meningkatnya gula darah dengan cepat. Yang kedua, merangsang produksi insulin berlebih. Yang ketiga, menyebabkan penurunan gula darah dengan cepat. Adapun jenis karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Polisakarida terbagi menjadi dua. Polisakarida ada yang dapat dicerna dan ada pun tidak, yang hanya dapat dicerna sebagian. Polisakarida jenisnya yaitu amilosa, amilopektin, polimer glukosa, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Polisakarida itu biasanya terdapat pada kacang-kacangan dan dapat menyebabkan gas dan gembung. Dan polisakarida yang dapat dicerna sebagian seperti maltodextrin dan fructooligosaccharides. Ini merupakan sumber utama energi, di mana polimer glukosa terbuat dari pati yang sering digunakan dalam minuman olahraga dan gel atlet, dan menyediakan serat. Fungsi dari karbohidrat dapat memberikan sumber energi, pemberi rasa manis, menghemat lemak dan protein, sumber energi selama latihan, dan membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur velestatik usus, memberi bentuk pada feses. Selulosa mengatur velestatik usus, hemiselulosa, dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang dikeluarkan. Pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Di dalam mulut terjadi proses penghancuran makanan secara kimiawi
dengan bantuan air liur dilepaskan dari kelenjar ludah yang mengandung enzim amilase. Dengan menelan partikel yang telah dihancurkan melewati tenggorokan menuju esofagus. Otot di esofagus mendorong bolus ke dalam lambung dengan gerakan varistatik. Di dalam lambung, bolus ataupun makanan yang sudah dihancurkan diaduk dengan cairan lambung di kimus. Lalu menghambat enzim yang memecah ikatan glikosidik. Kemudian, kimus bergerak lagi ke usus kecil di mana duodenum pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat untuk melanjutkan proses penyerapan. Setelah kimus bergerak ke ileum dan jejunum, di sini terjadi penyerapan nutrisi dari makanan yang akan dialirkan melalui darah ke otak, dan sisa penyerapannya akan masuk ke pembuangan feses. Penggunaan karbohidrat selama latihan. Adapun faktor yang meningkatkan tergantungan pada karbohidrat. Yang pertama yaitu latihan intensitas tinggi, latihan berdurasi panjang, latihan dalam suhu dan dingin yang ekstrim, latihan ketinggian, usia lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan laki-laki dewasa. Seorang atlet harus mempertimbangkan konsumsi makanannya dalam memulai olahraga dengan simpanan glikogen penuh. Bahkan, jika simpanan glikogen otot mencukupi, simpanan glikogen hati yang rendah akan menyebabkan hipoglikemia dan kelelahan mental. Dan kelelahan mental menyebabkan juga kelelahan pada otot. Karbohidrat merupakan bahan bakar bagi para atlet karena dapat lebih efisien menciptakan energi per unit oksigen dari karbohidrat daripada dari bahan bakar lainnya. Dalam 1 liter oksigen dapat menghasilkan sekitar 5 kalori dari karbohidrat tetapi hanya 4,7 kalori dari lemak. Rekomendasi asupan karbohidrat. Rekomendasi asupan karbohidrat untuk atlet berkisar antara 7 dan 8 gram karbohidrat per kilogram berat badan per hari. Asupan karbohidrat yang umum direkomendasikan didasarkan pada intensitas dan durasi latihannya. Seorang atlet juga harus memperhatikan kebutuhan karbohidratnya, yaitu untuk menyediakan energi untuk memenuhi sebagian besar kalori. Yang kedua, mengoptimalkan penyimpanan glikogen. Yang ketiga, memungkinkan pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Yang keempat, menyediakan sumber energi yang dapat ditoleransi dengan baik selama latihan dan kompetisi. Yang kelima yaitu menyediakan sumber energi yang cepat dan mudah di antara waktu makan untuk menjaga gula darah. Kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh yaitu sekitar 45-65% dari total energi. Dan asupan serat sebagai jenis kelamin laki-laki 30 gram sampai umur 50 tahun. 30 gram berumur lebih dari 50 tahun. Pada perempuan yang berumur sampai 50 tahun mengkonsumsi 25 gram. Sedangkan yang umurnya lebih dari 50 tahun mengkonsumsi 21 gram. Dan energi kita yang dibutuhkan yaitu 2000 kalori, di mana 300 gram per hari dan 45 sampai 65% dari total energi. Dan serat kita yaitu 25 gram. Inilah hasil presentasi materi saya mengenai karbohidrat. Apabila ada kata maupun tingkah yang kurang berkenan di hati Ibu dosen, saya mohon maaf. Terima kasih.